Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Kautsar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada malam hari yang berbahagia ini kembali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan di masjid yang mulia ini untuk kita bersama-sama mengkaji dan membahas hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertuang dalam sebuah kitab yang terkenal, yaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam Abu Zakaria Yahya ibnu Sharaf Al-Ma'ruf bil Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di mana kita telah sampai pada hadis yang ke-19 dari kitab yang mulia ini, di mana di hadis yang ke-19 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengajari salah seorang sahabatnya yang bernama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tatkala beliau berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di sanalah Rasulullah memberikan nasihat dan wejangan kepada Abdullah bin Abbas. Kata beliau, "Ya gulam, inni uallimuka kalimat." Wahai anakku, sesungguhnya aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka niscaya Allah, engkau akan mendapati Allah ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu meminta, maka mintalah hanya kepada Allah, dan apabila engkau memohon pertolongan, maka mohonlah hanya kepada Allah. Kemudian Nabi mengatakan, wa'lam, ketahuilah, annal ummata, bahwa sesungguhnya andaikan umat ini, lawi ijtama'at ala ayyamfa'uka bisyai'in, mereka berkumpul dalam rangka untuk memberikan manfaat kepadamu, maka lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu laka, mereka tidak akan mampu untuk memberikannya kecuali dengan sesuatu yang Allah tetapkan atas dirimu. Walau ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in, dan jikalau mereka berkumpul untuk memberikan mudarat kepada kamu, membahayakan dirimu, maka mereka tidak akan mampu untuk melakukannya illa bisyai'in qad katabahullahu alaik, kecuali dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan atas dirimu. Rufi'atil aklam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat, kata Nabi, dan sungguh lembaran-lembaran telah habis. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi
dan beliau mengatakan haditsnya hasan sahih. Nah, hadits ini alhamdulillah sudah pernah kita jelaskan dan telah kita terangkan penjelasan para ulama terkait dengan hal ini. Namun tersisa penggalan berikutnya, di mana pada penggalan berikutnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan satu riwayat. Kata beliau, wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, dalam satu riwayat, ya, ihfadillaha tajidhu amamak. Rasulullah mengatakan, jagalah Allah, maka niscaya Allah akan berada di hadapanmu. Engkau akan mendapatinya berada di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah subhanahu wa ta'ala di saat engkau lapang, maka niscaya Allah akan mengenalimu di saat engkau berada dalam kesempitan. Ya, maka ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita menjaga Allah. Apa maknanya menjaga Allah? Maknanya adalah menjaga batasan-batasan Allah, menjaga perintah dan larangan Allah. Perintah dia lakukan, larangan dia tinggalkan. Menjaga Allah maksudnya menjaga syariat Allah dengan cara dia pelajari, dia amalkan itu, lalu dia dakwahkan dan ia bersabar di atasnya. Nah, inilah makna menjaga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau Anda menjaga Allah, maka yakinilah bahwa engkau akan mendapati Allah berada di hadapanmu. Yani maknanya Allah akan menjagamu, Allah akan memberikan perlindungan kepadamu, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menguatkan kamu dalam menghadapi problema dan masalah dalam kehidupan. Iya, ini jaminan bagi siapa yang menjaga hak-haknya Allah, menjaga perintah dan larangan Allah, menjaga syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi, kenalilah Allah subhanahu wa ta'ala di saat lapang, maka niscaya Allah akan mengenali kamu di saat engkau berada dalam kesempitan. Iya, apa maknanya kenalilah Allah di saat lapang? Yakni kenalilah Allah subhanahu wa ta'ala tatkala engkau berada dalam kondisi yang sehat, ketika engkau berada dalam kondisi yang cukup, tidak berada dalam kesulitan. Kalau engkau mampu mengenali Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi yang seperti itu, maka niscaya Allah akan kenal kepada kamu di saat engkau berada dalam kondisi yang sempit, di saat engkau berada dalam kondisi yang tidak sehat, di saat engkau berada dalam kondisi yang tidak berkecukupan. Al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Iya, maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, seseorang berada dalam kondisi lapang, berada dalam kondisi yang prima, sehat, serba berkecukupan, ketahuilah bahwa ini adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia adalah karunia dari Allah yang menuntut dari kita untuk mensyukurinya, yang menuntut dari kita untuk senantiasa mengingatnya, kemudian melakukan perkara-perkara yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai wujud kesyukuran kita kepadanya. Karena orang yang bersyukur itu bukan hanya sekedar tatkala dapat nikmat ngucap alhamdulillah, bukan sekedar itu baru tahmid namanya. Tapi orang yang bersyukur ketika dapat nikmat, dia akui ini nikmat datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa usahanya, ya, cara dia mendapatkan itu cuman sebab, ilmunya dia untuk hal tersebut itu cuman sebab, tapi pemberi nikmat yang sebenarnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah, tak ada satupun nikmat yang ada pada kalian kecuali datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu kita jadikan nikmat tersebut, kita pergunakan nikmat tersebut dalam rangka untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya
dasar ibadah yang melandasi peribadatan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Karena beliau ingin menjadi hamba yang syukur. Makanya pernah diriwayatkan dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, tatkala Aisyah melihat ibadah Nabi yang sangat hebat, luar biasa, rukuk dan sujudnya Nabi sangat lama, sampai bengkak-bengkak kakinya Nabi, Pak. Lututnya Nabi bengkak-bengkak karena terlalu seringnya apa? Rukuk dan sujud kepada Allah. Maka ibunda Aisyah pun heran, Nabi ini sudah dijamin kan? Beliau bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan ibadah yang luar biasa seperti itu? Alaysa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar?" Bukankah Allah sudah mengampuni dosa-dosamu, baik yang telah lalu dan yang akan datang? Engkau sudah dijamin ya Rasul. Kenapa ibadahmu hebat begitu? Maka Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang singkat, "Afala akunu abdan syakura." Wahai Aisyah, tidakkah saya ini menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Artinya betul saya sudah dijamin, betul saya sudah dapat ampunan, tapi mana syukur saya kepada Allah? Allah sudah karuniakan saya menjadi nabi dan rasul. Allah muliakan saya sebagai makhluk yang termulia. Mana nilai syukur saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Lihat, ini yang melandasi ibadahnya Nabi SAW. Maka ini jamaah sekalian, makanya seorang tatkala berada dalam kondisi yang lapang, berada dalam kondisi yang sehat, serba berkecukupan, walhamdulillah, nikmat berkucuran kepada dia, maka syukuri nikmat itu. Dan perlu kita ingat jamaah sekalian, perlu kita ingat bahwa kehidupan itu tidak selamanya berada dalam kondisi lapang. Ada saatnya kita di atas, ada saatnya kita di bawah. Ada saatnya kita lapang, ada saatnya kita sempit. Ada saatnya kita kaya, ada saatnya kita miskin. Ada saatnya kita sehat, ada saatnya kita sakit. Demikianlah roda kehidupan itu terus berputar pada diri manusia. Nah, maka seorang hamba tatkala dia berada dalam kondisi lapang, dia syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tatkala ia berada dalam kondisi yang sebaliknya, ia ditimpa penyakit, sakit ia ditimpa musibah dan malapetaka, ia ditimpa kemiskinan. Di sinilah dilihat bagaimana posisi hamba tersebut dan bagaimana pengenalan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hamba yang beriman, hamba yang betul-betul hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kondisi apapun tetap dia tegar beribadah kepada Allah. Dia tidak hanya beribadah kepada Allah di kondisi yang lapang saja, sama saja bagi dirinya, lapang maupun sempit, kaya maupun miskin, sehat maupun sakit, tetap peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dia akan tegakkan. Makanya jamaah sekalian, seseorang tentunya akan lebih mudah beribadah kepada Allah di saat kondisi lapang, ya kan, ketimbang berada dalam kondisi yang sempit. Nah, kalau dalam kondisi sehat, masya Allah, kuat badannya, semangat melakukan ibadah. Tapi kalau dalam kondisi sakit, tentu tidak seperti itu. Dalam kondisi suasana hati yang nyaman, enak beribadah kepada Allah. Tapi kalau suasana hati tidak nyaman, tidak enak rasanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Tidak ada kekhusyuan, hati tidak nyaman. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Tatkala dalam kondisi senang, tatkala dalam kondisi berkecukupan, terasa nikmat itu ibadah. Tapi kalau berada dalam kondisi sebaliknya, terkadang seorang merasakan ibadah ini tidak senikmat yang dulu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati
dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah dilihat bagaimana kondisi seorang hamba, dan dia pandai bersikap, pandai memposisikan dirinya dalam kondisi apapun. Tetap senantiasa dia bertakwa kepada Allah, tetap senantiasa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi skala prioritasnya. Nah, kenapa? Karena dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menginginkan pada dirinya kecuali kebaikan. Itu ketetapan Allah, itu takdir Allah kepada dirinya, dan takdir Allah pasti baik. Tidak ada takdir Allah yang buruk, jamaah sekalian. Allah ketika mentakdirkan sesuatu pasti baik, walaupun kita pandang itu buruk. Kenapa jamaah? Karena Allah punya hikmah terhadap segala yang Ia takdirkan. Dengarkan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaqdi lil mu'min qada'an, tidaklah mentakdirkan dan menetapkan kepada seorang yang beriman suatu takdir dan ketetapan, illa kana khairan lahu, melainkan semua itu akan menjadi kebaikan bagi dirinya." Lihat jamaah sekalian, tidaklah hamba ditakdirkan oleh Allah dengan suatu takdir ketetapan, melainkan itu kebaikan. Apakah hamba itu sadar atau tidak sadar? Apakah sekarang baru dia rasakan ataukah nanti? Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan pasti kebaikan. Kenapa jamaah sekalian? Karena takdir Allah perbuatan Allah, dan perbuatan Allah pasti baik. Wasyarru laisa ilaik, sementara kejelekan tidak boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jamaah sekalian, makanya kalau seorang itu punya thiqah kepada Allah, punya kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jamin hidupnya. Allah mudahkan urusannya. Allah berikan kepada dia solusi dalam segala problem yang dia hadapi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan adakan jalan keluar dalam segala yang dia hadapi. Dan ingat, Allah akan berikan rezeki kepada dia dari arah yang ia tidak sangka. Makanya jangan ragu, kalau meninggalkan yang harus ditinggalkan, itu haram, dia tinggalkan harus. Jangan dia timbang-timbang, kalau saya tinggalkan ini dunia saya berkurang nanti, kalau saya tinggalkan ini mau makan apa saya? Yakin Pak, Allah akan memberi rezeki dari arah yang ia tidak sangka. Dan Nabi SAW pernah bersabda, Rasulullah SAW telah mengingatkan kita, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, dia tinggalkan karena itu tidak boleh, dia tinggalkan karena itu haram, tidak mau dia makan, tidak mau dia sentuh, tidak mau dia mengambilnya. Kenapa? Ini haram, tidak boleh. Maka apa kata Nabi? Allah akan ganti dengan hal yang lebih baik. Hanya kadang manusia kurang sabar saja Pak. Hanya manusia terkadang terburu-buru saja, dan tidak sabar menanti pertolongan Allah, tidak sabar menanti kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia maunya cepat. Nah, kalau orang mempercepat sesuatu padahal belum saatnya, maka akibatnya dia diharamkan dari sesuatu itu. Ini kaidah. Kalau dia mempercepat sesuatu padahal belum saatnya, dia pengen kaya, supaya kaya, cepat kaya, dia datang ke dukun, main dukun dia. Nah, maka akibatnya dia diharamkan dari mendapatkan apa yang dia inginkan itu. Kenapa? Belum saatnya. Allah sudah bagi rezeki itu sesuai dengan ketetapan Allah, dan Allah Maha tahu siapa yang pantas Allah beri rezeki, siapa yang belum pantas Allah beri rezeki, siapa yang pantas Allah jadikan mereka orang kaya, dan siapa yang belum pantas Allah jadikan dia kaya. Kadang jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala tahan dulu, karena Allah tahu ini orang
kalau dia mendapatkan rezeki yang banyak, dia bisa menyimpang. Ini orang kalau dia dilimpahkan rezeki yang banyak, dia bisa menyeleweng, dia bisa berbuat maksiat. Ditahan dulu, Allah Maha tahu. Ketimbang dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mending dia berada dalam kondisi yang seperti ini dulu. Subhanallah. Ini hikmah Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah. Tatkala Allah mentakdirkan kita, menetapkan kepada kita, menimpakan musibah apapun kepada kita, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mentakdirkan untuk kita kecuali kebaikan. Allah tidak menetapkan untuk kita kecuali kebaikan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ada satu kisah. Yang kisah ini nampak darinya orang tersebut adalah orang yang pandai memanfaatkan kondisi dirinya di saat dia lapang untuk melakukan maksiat, tapi dia tinggalkan, Allah ganti dengan hal yang lebih baik. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa diceritakan dan dikisahkan ada 3 orang, kata Nabi, yang mereka sedang mengadakan sebuah perjalanan. Kemudian karena kemalaman, mereka pun mencari perlindungan. Maka mereka berlindung ke dalam sebuah gua. Mereka tinggal di situ. Namun tidak beberapa lama, tiba-tiba batu yang sangat besar menggelinding dari atas gunung, kemudian menutup pintu gua mereka. Mereka berusaha untuk mendorongnya, untuk bisa melepaskan diri darinya, namun mereka tidak mampu. Batunya terlalu besar. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka dalam kondisi terjepit seperti itu, maka mereka pun mengatakan, innahu la yunjikum minas sakhrah illa an tada'ullaha bisalihi a'malikum. Sesungguhnya kita tidak akan bisa lepas dari batu yang mengurung kita ini, kecuali manakala kita berdoa kepada Allah dengan perantaraan amal soleh yang pernah kita kerjakan, dengan perantaraan amal terbaik yang pernah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Berdoa kepada Allah dengan bertawassul dengan amal soleh. Ini dari bentuk tawassul yang dibenarkan di dalam syariat. Tawassul dengan amal soleh. Maka apa jamaah sekalian? Salah seorang dari mereka pun berkata, 3 orang, salah satunya berkata, Allahumma kana li abawani syaikhani kabirani. Ya Allah, dahulu aku punya seorang ibu dan seorang bapak yang mereka sudah tua renta, dan aku berbakti kepada kedua ibu bapakku tersebut. Aku, ya Allah, dia ceritakan kondisinya, biasa tidak memberikan minuman susu kepada seorang pun selain kepada keduanya terlebih dahulu. Maka suatu hari dia pun bercerita, suatu hari, ya Allah, tatkala aku pun datang kemalaman, aku pun membawa air susu untuk aku berikan kepada kedua orang tuaku dan kepada keluargaku, tapi karena kemalaman aku dapati kedua orang tuaku sedang tertidur, ya Allah. Aku pun enggan untuk membangunkan kedua orang tuaku ini. Maka aku pun menunggu dalam keadaan aku memegang bejana yang berisi susu tersebut di tanganku sampai terbit fajar. Barulah kedua orang tuaku bangun, dan aku tidak memberikan kepada seorang pun sebelum mereka berdua, dalam keadaan anak-anakku sudah merengek-rengek di bawahku meminta susu tersebut. Aku berprinsip, aku tidak berikan air susu ini sebelum kedua orang tuaku minum. Maka dia pun berkata, ini orang yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia pun mengatakan, ya Allah, Allahumma in kuntu fa'altu dhalik ibtigha'a wajhik fafarrij anna ma nahnu fih min hadhihi sakhrah. Ya Allah, andaikan aku lakukan semua itu karena mengharapkan wajahmu, ya Allah, maka lepaskanlah kami dari apa yang mengurung kami sekarang ini. Maka subhanallah Pak,
dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, batu itu bergeser. Batu itu bergeser. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tapi mereka masih belum bisa keluar. Bergeser itu batu, mereka masih belum bisa keluar. Maka orang yang kedua kembali berdoa, Allahumma innahu kana li ibnatu ammin kanat ahabban nasi ilayya. Ya Allah, ini orang yang kedua berdoa, menyebut amal solehnya kembali. Ya Allah, dahulu aku punya seorang saudari sepupu yang aku sangat cinta kepada saudariku ini, saudari sepupuku ini, dan aku sangat ingin melakukan perbuatan keji dengannya, melakukan perbuatan zina, tapi dia selalu saja menolakku. Maka sampai suatu hari, dia ceritakan, tatkala terjadi musim paceklik yang sangat besar dan merata, dia pun datang kepadaku, meminta bantuan kepadaku. Maka aku berikan bantuan kepada dia sebesar 120 dinar dengan syarat dia mau menyerahkan dirinya kepadaku. Maka dengan sangat terpaksa dia melakukannya. Maka dia pun bercerita, tatkala aku sudah benar-benar mampu menguasai perempuan ini, mampu menguasai dirinya, maka dia pun berkata perkataan yang menggetarkan hatiku. Dia mengatakan, ittaqillah wala tafudil khatama illa bihaqqih. Bertakwalah anda kepada Allah, jangan kau pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Maka mendengarkan itu, gemetaran dia, Pak, muncul rasa takutnya kepada Allah. Langsung dia berpaling dari wanita itu dan dia tinggalkan uang 120 dinar sebagai bantuan tersebut. Maka dia pun pergi. Maka dia berkata, ya Allah, in kuntu fa'altu dzalik ibtigha'a wajhik fafrush anna ma nahnu fi. Kalau aku lakukan semua itu, ya Allah, betul-betul karena mengharapkan wajahmu, maka berikanlah kami kelapangan, singkirkanlah dan selamatkanlah kami dari batu yang mengurung kami ini, ya Allah. Maka kembali dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, batu itu bergeser, Pak, bergeser. Tapi lagi-lagi mereka masih belum bisa keluar. Maka datanglah orang yang ketiga. Orang yang ketiga berdoa kembali kepada Allah, menyebutkan amal terbaik yang dia pernah lakukan selama di dunia. Dia berkata, Allahumma inni sta'jartu ujara wa a'taituhum ajrahum ghairu rajulin wahidin tarakal ladzi lahu wa dahab. Ya Allah, dahulu aku memperkerjakan beberapa orang pekerja dan aku telah berikan semua gaji mereka kecuali satu orang yang dia tidak sabar menunggu, kemudian dia pergi entah kemana. Maka aku pun pergunakan gajinya orang tersebut untuk usaha yang lain. Maka dia pun mengembalakan kambing, sapi, onta sampai menjadi harta yang sangat banyak. Iya, sampai disebutkan dia punya kambing, dia punya onta, dia punya sapi hingga satu gunung. Berikut budak-budaknya yang mengawasi kambing, onta dan sapi itu. Maka tidak beberapa lama, beberapa tahun setelahnya, datanglah orang ini untuk mengambil uang gajinya. Maka dia pun berkata, ya fulan, ya Abdallah, addi ilayya ajri. Wahai fulan, berikan kepadaku gajiku yang dulu itu. Mana gajiku yang dulu itu? Maka orang ini langsung mengatakan, semua yang kau lihat itu berupa kambing, sapi, onta, berikut budak-budaknya, itu semua gajimu. Orang ini pun tidak percaya. Dia berkata, ya Abdallah, la tastastazi'u bi. Wahai hamba Allah, jangan kau permainkan saya. Dulu kan gajiku berapa? Tidak seperti itu. Maka orang ini mengatakan, la astahzi'u bik. Aku tidak mempermainkan dirimu. Itu memang gajimu. Maka apa yang terjadi? Gembira dia ambil semua itu tanpa dia sisakan satu kambing pun untuk orang itu. Dia ambil semua. Subhanallah. Maka jamaah sekalian, dia pun mengatakan, Allahumma, ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Kalau saja aku melakukan semua itu karena mengharapkan wajahmu, ya Allah, fafruj anna ma nahnu fi. Maka bebaskan kami dari batu yang mengurung ini. Maka bergeserlah batu itu,
maka jamaah sekalian, mereka pun bisa keluar dari sana. Subhanallah. Ini hadits yang sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih keduanya. Iya, di mana di dalam hadis yang mulia ini kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga. Kalau kita lihat bagaimana orang pertama, orang yang kedua, dan orang yang ketiga, dia punya ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia punya pengenalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi mereka mampu melakukan perbuatan maksiat, mereka mampu menyelisihi apa yang menjadi prinsip mereka, tapi mereka tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala ia dalam kondisi terjepit, Allah Subhanahu wa ta'ala bebaskan dari apa yang mereka alami. Lihat orang yang pertama, Pak, bagaimana orang ini sangat berbakti sama kedua orang tuanya. Iya, dia punya prinsip tidak memberikan makanan, minuman sebelum orang tuanya minum duluan. Dia dapati orang tuanya dalam keadaan tidur, nah dia akan mampu sebenarnya bangunkan orang tuanya dulu, kemudian dia kasih minum susu, iya kan? Mampu dia. Tapi apa, orang ini tidak tega bangunkan orang tuanya. Ini orang tua saya sudah tidur, lelap tidur, saya tidak tega bangunkan, biarlah dia tidur dulu. Dan dia pegang itu, ya, bejana yang berisi susu tadi sampai subuh, tidak lepas dari tangannya itu. Dia tunggu orang tuanya, dia jagai orang tuanya. Subhanallah. Ini orang yang sangat berbakti sama orang tuanya. Amal soleh yang sangat besar, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Makanya jamaah sekalian, Allah sering menggandengkan antara amalan birrul walidain dengan amalan yang terhebat di dalam Islam, yaitu tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan kau sekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan berbaktilah kepada ibu dan bapakmu. Dosa yang paling besar, kata Nabi, al-isyraku billah, syirik kepada Allah, wa uququl walidain, durhaka sama orang tua. Orang tua kita itu ibarat pintu surga bagi kita, Pak. Iya, ibarat pintu surga bagi kita. Nabi SAW mengatakan, al-jannatu tahta qadamayil surga itu di bawah telapak kaki ibu, kata Nabi SAW. Artinya apa? Dengan baktimu sama orang tuamu, kamu harus masuk surga gara-gara itu. Makanya sangat merugi, kata Nabi, orang yang mendapati orang tuanya hidup, kemudian ia meninggal dan dosanya tidak diampuni gara-gara baktinya sama orang tuanya. Kenapa? Semasa orang tuanya hidup, dia tidak pernah berbakti kepada orang tuanya, justru mengecewakan orang tuanya, justru banyak membuat orang tuanya menangis gara-gara dirinya. Malaikat Jibril sampai mendoakan, Pak, diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW, ragima anfum ri'im, celaka binasa seseorang, adraka walidayhi hayyan, dia dapati kedua orang tuanya hidup, walam yudkhilahul jannah, namun itu semua tidak mampu memasukkan ia ke dalam surga. Harusnya dia masuk surga gara-gara itu. Subhanallah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bakti kepada kedua orang tua kita terus berjalan. Ketika dia masih hidup, naam, ketika dia sudah meninggal, doakan mereka, ya, bersedekah untuk mereka, itu sebagai bakti kita kepada mereka. Kemudian perhatikan orang yang kedua, di mana orang ini menceritakan kondisi dirinya. Dia jatuh cinta dengan seorang wanita, yang wanita ini adalah sepupunya sendiri, sangat dia cintai, dan dia ingin melakukan perbuatan nista kepada wanita tersebut. Tapi karena dia ditolak, tidak suka wanita itu, maka dia pergunakan cara lain. Dia berikan bantuan dengan syarat wanita itu mau menyerahkan dirinya kepada dirinya. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Tatkala dia sudah siap untuk melakukan hal tersebut, mampu dia lakukan, tapi diingatkan oleh wanita ini untuk bertakwa kepada Allah, gemetar langsung badannya, Pak. Lihat, ini orang yang punya makrifat kepada Allah. Tidak semua orang yang kalau dikatakan bertakwa kamu kepada Allah, langsung dia menjadi orang yang baik. Tidak bisa, tidak semudah itu, ya kan? Ini orang diingatkan seperti itu, langsung gemetar dia,
langsung muncul rasa takutnya kepada Allah, padahal dia mampu untuk melakukannya, mampu untuk melakukan perzinahan tersebut. Tapi apa? Karena takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia bisa lapang untuk melakukannya, dia tinggalkan karena Allah jaga dia pada saat dia berada dalam kondisi yang sempit. Lihat orang yang ketiga, bagaimana orang ini punya sifat amanah. Gajinya orang dia apa? Pakai untuk dia kembangkan, ya kan? Sampai menjadi harta yang sangat banyak. Orangnya datang menagih, padahal kan dia mampu untuk dia sembunyikan itu, kemudian dia kasih saja gajinya, selesai urusan. Tidak perlu dia beritahu itu semua gajimu, aku kembangkan, tidak perlu kan? Subhanallah. Tapi orang ini amanah, punya sifat amanah. Dia kasih tahu, itu semua kambing-kambing, sapi, onta itu gajimu semua, aku kembangkan dari gajimu yang dulu. Subhanallah. Orang ini pun dia ambil semua dan dia sisakan lagi. Nah, ini kan berat sekali ini. Dia sudah yang merawatnya, dia sudah yang memeliharanya, dia yang sudah mengembangkannya, diambil sama orang begitu saja tanpa disisakan satupun. Kalau mungkin misalnya orang baik, ya setengah-setengah lah kita lah, ya kan, bagi dua lah kita. Ini enggak, dia ambil semuanya. Ini berat ini tentu saja ini, tapi dia rela, sudah tidak masalah. Nah, subhanallah, orang ini di saat dalam kondisi yang dia lapang melakukan hal yang tidak baik, tapi dia tidak lakukan hal tersebut, Allah ingat dia pada saat dia berada dalam kondisi yang sempit. Nah, inilah makna dari hadits Nabi SAW, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa ta'ala di saat kamu dalam kondisi lapang, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengenalmu di saat engkau berada dalam kondisi yang sempit. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan terkait dengan masalah keimanan terhadap apa yang menimpa kita dari musibah dan malapetaka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'lam, ketahuilah, annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Ketahuilah, kata Nabi, apa-apa yang tidak mengenai dirimu maka pasti tidak akan menimpa dirimu, dan apa-apa yang pasti menimpa dirimu maka engkau tidak akan bisa lepas darinya. Ini ketetapan dari Allah. Inilah yang tadi kita singgung di awal terkait dengan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu keimanan dan rukun iman yang keenam adalah al-imanu bil qadari khairihi wa syarrih. Kita beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan yang baik, na'am. Apakah Allah juga mentakdirkan yang buruk? Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah mentakdirkan segala sesuatu dan kita imani itu, entah itu kebaikan, entah itu keburukan. Tetapi jamaah sekalian, harus kita pahami, kejelekan tidak boleh disandarkan kepada Allah. Kan tadi kita sudah sebutkan bahwa Allah kalau menetapkan pasti baik. Tapi ingat, yang ditakdirkan kepada manusia itu awalnya mungkin buruk, tapi kita bisa pahami kebaikannya dari mana? Dari sisi hikmah yang Allah tetapkan di sana. Makanya para jamaah sekalian, keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mentakdirkan seorang, ketika mentakdirkan sesuatu, ada yang baik, memang pada dasarnya baik. Allah takdirkan orang itu berada di atas keislaman, di atas keimanan, ya, dia dapat rezeki yang halal, ini kan baik kan? Baik ini. Tapi ketika Allah mentakdirkan sesuatu yang buruk, misalnya musibah kena dia, dari sisi mana musibah itu kita pahami kebaikan? Misalnya ada musibah yang merata, banjir bandang, ya, atau tsunami, gempa bumi, dan lain sebagainya. Itu kan takdir Allah kan? Itu ketetapan Allah. Dari sisi mana baiknya itu? Nah, ini jamaah sekalian, kita pahami sisi baiknya, muradan li ghairih. Allah inginkan dari semua itu untuk hal yang lain. Nah, disitulah hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala berlaku.
Allah tidaklah mentakdirkan sesuatu, entah itu baik, entah itu buruk, pasti ada hikmahnya. Memang dari sisi zatnya, dari sisi yang nampak terlihat mungkin buruk, tetapi di balik keburukan itu ada kebaikan. Perumpamaannya seperti ini, Pak. Ada seorang dokter, dia mengamputasi kaki pasiennya, dia potong, Pak. Baik, dari perbuatan sang dokter tadi, itu terlihat nampaknya baik atau buruk itu? Dia potong kakinya orang, tidak baik ya kan? Tapi dari mana kita pandang itu baik? Hikmah di balik itu. Kalau tidak dipotong bahaya bagi dia, mengancam nyawanya nanti, ya kan? Ini jamaah saya kalian. Jadi kita mampu paham perbuatan sang dokter tidaklah baik, tidaklah buruk, tapi ada kebaikan di balik itu. Karena kalau dibiarkan ini bisa mengancam nyawanya, dia bisa meninggal, hal yang lebih parah terjadi. Sama ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sesuatu mungkin terlihat buruk. Ada orang yang sakit, ada orang yang kena virus corona, mungkin terlihat buruk. Tapi di balik semua itu ada hikmahnya. Makanya Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, telah nampak kerusakan di darat dan di lautan. Akibat apa? Akibat ulah perbuatan manusia. Rusak daratan, rusak lautan. Akibat apa ini? Perbuatan manusia. Allah timpakan musibah. Allah jadikan bumi ini bergoyang, bergoncang. Allah jadikan lautan meluap. Rusak daratan, rusak lautan. Allah katakan itu karena perbuatan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Allah ingin rasakan sebahagian dari perbuatan mereka. Apa hikmahnya? La'allahum yarji'un, supaya mereka mau kembali kepada Allah. Betapa banyak orang yang baru kena musibah, baru dia ke masjid, ya kan? Baru dia mau ingat sama Allah, baru dia mau sholat. Coba kalau tidak ada musibah, tidak ada dia kelihatan ke masjid. Nah, ini hikmah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Allah ingin berikan teguran kepada kita. Allah ingin ingatkan kita. Ketika kita banyak lalai, ketika kita banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, ditimpakan sedikit musibah. Ingat-ingat kau. Ingat-ingat kau dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya Allah Subhanahu wa taala menimpakan adanya musibah. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan tidak bertentangan dengan syariat. Ketetapan Allah jangan dipertentangkan dengan syariat. Karena begini, Pak, ada orang berdalihkan dan beralasan melakukan perbuatan maksiat dengan takdir Allah. Kayaknya saya sudah ditakdirkan begini, sudah jadi pemabuk. Takdir saya kayaknya begini sudah ini. Subhanallah. Beralasan dengan takdir melakukan maksiat. Ini tidak benar. Memang betul Allah yang mentakdirkan kejelekan, kebaikan. Tapi kita tanya sama mereka, apakah dia tahu takdirnya Allah? Kan dia tidak tahu kan? Kenapa beralasan melakukan keburukan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada alasan. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan syariat. Allah mengutus rasul, menurunkan kitab suci. Semua itu untuk apa? Untuk kita jalani, untuk kita ikuti. Adapun yang terjadi, apa yang terjadi pada manusia itu ketetapan Allah. Jangan kau pertentangkan dengan takdir. Makanya ada cerita ya, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghukum orang yang dia mabuk-mabukan terus, dicambuk sama Umar. Dia lakukan lagi, dicambuk sama Umar. Dia lakukan lagi, dicambuk sama Umar. Orang ini pun berkata, wahai Umar, kenapa kau hukum saya? Bukankah Allah sudah takdirkan saya menjadi orang seperti ini? Saya ini memang takdir Allah, sudah kayaknya pemabuk. Tidak usah kau hukum saya. Jangan kau salahkan saya, salahkan yang mentakdirkan itu. Subhanallah. Apa kata Umar? Umar mengatakan, kalau kau beralasan dengan takdir, saya pun menghukum kamu ini dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Saya menghukum kamu dengan takdir Allah.
Subhanallah. Maka orang ini tidak bisa berkata apa-apa lagi. Maka jangan beralasan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan maksiat. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah turunkan syariat. Semuanya sudah jelas, semuanya sudah terang. Jangan kita pertentangkan dengan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, mungkin dipandang buruk, mungkin dipandang tidak baik, tapi ingat ada hikmah di balik itu. Mungkin orang berkata begini, Pak ya, loh kenapa ya Allah ciptakan iblis, ciptakan setan? Karena Allah yang ciptakan kan. Nah, setan ini baik atau buruk, Pak? Tidak ada baiknya, keburukan semuanya. Iya kan? Iblis laknatullah alaih, yang merupakan nenek moyangnya syayatin, bukan hanya diciptakan oleh Allah, diberikan umur panjang lagi sama Allah, ya kan? Tatkala dia minta ditangguhkan umurnya, dipanjangkan, apa kata Allah? Innaka minal mundharin. Wahai iblis, kamu termasuk orang yang diberikan umur yang panjang. Untuk apa iblis diberi umur yang panjang? Supaya menggoda manusia, Pak. Apa kira-kira baiknya iblis ini? Ingat ya, semua yang Allah takdirkan pasti baik. Kita lihat dari hikmah dari sana. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, perhatikan dengan adanya iblis ini. Nabiullah Adam alaihi salam tergoda dengan hasutan iblis, maka dia pun keluar dari surga, diturunkan ke bumi. Apa yang terjadi setelah itu? Nabi Adam taubat kan? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah terima taubat Nabi Adam, Allah angkat kembali Nabi Adam, ditempatkan di surga yang lebih baik daripada surga yang pertama. Baik. Subhanallah. Ini hikmah dari sana. Dengan adanya dosa, orang bisa bertaubat, dan dengan taubat manusia semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Dengan iblis manusia bisa beribadah kepada Allah. Dengan setan manusia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada setan, Pak, tidak ada ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya kan? Tidak ada ucapan itu. Tapi karena ada setan, kita beribadah kepada Allah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena ada setan. Nah, kita mengucapkan itu berpahala, ada nilai pahalanya, dituliskan sebagai pahala. Ini jamaah sekalian, ini dari beberapa hikmah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Hatta iblis ada kebaikannya. Maksudnya bukan si iblisnya ini baik, tapi hikmah dari sana. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya kalau orang paham takdir Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang menimpa dirinya, maka dia tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau mengambil ibrah, pelajaran-pelajaran dari umat-umat terdahulu sangat banyak, Pak. Ya, apa yang menimpa mereka, apa yang dialami oleh mereka, tidak usah jauh. Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala saja, makhluk yang mulia, Nabi yang mulia, mereka mendapatkan ujian dan cobaan. Baca kisahnya Nabi Yusuf, Pak. Nabi Yusuf itu awal-awal ceritanya itu enak atau tidak enak itu? Tidak enak kan? Bagaimana Nabi Yusuf, ya, saudara-saudaranya benci kepada dirinya. Kemudian apa? Saudaranya membuat makar, kemudian Nabi Yusuf dibuang di sumur. Diberitahukan kepada bapaknya Yakub, Nabi Yusuf sudah dimakan oleh serigala. Ternyata Nabi Yusuf dibuang, kemudian dipungut oleh orang yang berlalu, lalu dijadikan budak. Yang tadinya merdeka jadi budak. Ini Nabi, Pak. Nabi seperti ini. Setelah itu dijual, dibeli oleh pembesar negeri Mesir. Tidak sampai itu, Nabi Yusuf tatkala dewasa mendapatkan godaan dan cobaan dari istrinya yang pernah membeli dia. Digoda sama istrinya pembesar tersebut. Namun Allah berikan keikhlasan kepada Nabi Yusuf, mampu menahan godaan itu. Tapi apa yang terjadi? Nabi Yusuf malah dipenjara. Ya kan? Nabi Yusuf malah dipenjara, mendekap dalam penjara selama beberapa tahun. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala bukakan kelapangan untuk beliau. Dipanggil oleh sang raja, disuruh untuk mentakwilkan mimpi sang raja. Benar sebagaimana yang ditakwilkan oleh Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf ini ahli takwil mimpi. Benar seperti yang ditakwilkan oleh Nabi Yusuf. Maka sang raja pun
kagum dengan kehebatan Nabi Yusuf, diangkat sebagai bendaharawan negeri Mesir. Maka semenjak itulah Nabi Yusuf menjadi jaya. Lihat, awalnya menderita, ujungnya akhirnya bahagia. Demikianlah keadaan orang yang beriman. Demikianlah kehidupan manusia seperti itu, berputar, roda kehidupan berputar. Makanya jangan sampai putus asa dengan apa yang kita alami, dengan kondisi yang kita alami. Maka di sana ada saatnya, ada saat-saatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan, dan ada saat-saatnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan keindahan di dalam kehidupannya. Demikian jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik dan mengamalkan ucapan tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ketakwaan dan keistiqomahan kepada kita semuanya. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.